40 tahun yang lalu, ini hanyalah sebuah desa kecil. Ia memimpin sekelompok saudara, mengusir para bandit gunung, membangun kota, dan menjadi penguasa kota. Dia menatap jalan di depannya. Pria ini jujur dan tidak korup. Warga kota Ningyang menghormatinya. Selain dia, ada seorang wakil gubernur bernama Zhao Tiangang. Dia adalah wakil gubernur Han Qianqiu saat itu dan berjuang bersamanya untuk membangun segalanya. Kemudian, seiring bertambahnya usia gubernur Han Qianqiu, setengah dari urusan kota Ningyang berada di bawah pengelolaan Zhao Tiangang. Hal ini telah berlangsung selama 10 tahun. Alis Jiangqi sedikit berkerut. 10 tahun. 10 tahun. Paman Chen mengangguk. Tuan kota Han Qianqiu telah lumpuh akibat stroke selama setengah tahun, sehingga kota Ningyang sekarang sepenuhnya berada di bawah kendali wakil tuan kota. Orang-orang di kota mengatakan bahwa Zhao Tiangang adalah orang yang memegang kendali di kota Ningyang sekarang. Dia menghela napas. Di bawah kepemimpinannya, pajak atas toko-toko dan apotek di kota itu meningkat. Jiangqi sedikit mengerutkan kening. Apakah penguasa kota tua tidak memiliki putra? Paman Chen menghela napas. Han Shaojun, sejak tuan kota tua jatuh sakit parah, dia tidak dapat ikut campur dalam urusan istana tuan kota. Namun, dia adalah pemuda yang bersemangat. Meskipun tidak sekeras kepala ayahnya, dia juga menolak untuk tunduk kepada Zhao Tiangang. Putra Zhao Tiangang, Zhao Hong, juga berada di istana tuan kota dan selalu berselisih dengan Han Shaojun. Ada juga komandan kamp penjaga kota, Zhou Zhen, yang merupakan salah satu anak buah Zhao Tiangang. Orang ini adalah seorang tiran di kota Qingyang. Di masa depan, jika Anda mendengar namanya, Anda harus menjauhinya. Dia mudah berubah-ubah. Hindari dia sebisa mungkin. Baik, akan saya ingat. Jiangqi menghafal nama-nama ini. Keduanya terus berjalan untuk beberapa saat. Jiangqi tiba-tiba berbicara. Paman Chen, apakah ada keluarga bernama Shen di kota Ningyang? Paman Chen meliriknya. Mengapa kamu tiba-tiba bertanya? Bukan apa-apa, hanya bertanya. Saya punya teman dari kafilah pedagang yang keluarganya berasal dari kota Ningyang. Paman Chen mengelus janggutnya. Keluarga Shen, ya, mereka berada di sisi timur kota. Perkebunan mereka cukup besar. Mereka bergerak di bisnis tanaman obat. Namun, keadaan mereka belakangan ini tidak berjalan baik. Kudengar mereka telah ditekan habis-habisan oleh keluarga Song. Dia terdiam sejenak. Apakah kamu mengenal mereka? Jiangqi menggelengkan kepalanya. Aku tidak setuju. Mungkin itu bukan keluarga yang sama lagi. Paman Chen tidak bertanya lebih lanjut. Setelah berjalan sedikit lebih jauh, telinga Jiangqi sedikit berkedut. Bentuk rusa kesadaran yang terkejut. Seseorang mengikuti mereka dengan langkah yang mantap. Aura di mana burung tidak berkicau dan serangga tidak berdengung itulah suara napas manusia. 5 orang telah mengepung Paman Chen dan Jiangqi. Jiangqi tidak berhenti. Dan dia juga tidak menoleh ke belakang. Paman Chen, silakan berjalan beberapa langkah dulu. Saya perlu memperbaiki sepatu saya. Baiklah, cepatlah. Setelah Paman Chen selesai berbicara, dia berjalan lurus ke depan dengan tangan di belakang punggungnya. Jiangqi berpura-pura berjongkok dan mengambil 5 kerikil, 5 tikus di belakangnya. Cukup untuk menguji kemampuannya. Sejak mempelajari seni bintang terbang, dia belum memiliki kesempatan untuk melakukan uji praktik. Dan pada saat itulah, salah satunya kebetulan bergerak di sepanjang atap, sudah berada dalam jarak 20 zang. Jiangqi tersenyum tipis dan menjentikkan pergelangan tangannya. Seni bintang terbang mengendalikan objek dengan ki. Sebuah kerikil melayang seperti meteor, menembus udara. Desir sebuah kerikil lebih dulu sebelum pihak lain sempat bertindak adalah aturan di dunia Jianghu. Dia mengalihkan pandangannya dan berjalan ke arah timur kota. Alamat yang diberikan Paman Chen berada di sebuah gang di sebelah timur kota. Tokonya tidak besar, dan sebuah plakat bertuliskan kantor perantara Zhou tergantung di sana. Jiangqi mendorong pintu dan masuk. Seorang pria tua gemuk berada di belakang meja kasir sedang menggunakan abakus dan menatapnya. Menyewa atau membeli rumah? Membeli. Saya dikenalkan oleh Paman Chen dari Henian Hall. Mata pria tua gemuk itu berbinar, dan dia langsung menjadi ramah dan bersahabat. Diperkenalkan oleh Dr. Chen. Ya, dia mengamati Jiangqi dari atas ke bawah. Lalu dia mengeluarkan sebuah buklet dari balik meja. Ada satu di sebelah barat kota. Halaman dalam dengan 2 pintu masuk. Lokasi terpencil, murah. Ada satu lagi di sebelah timur kota. Halaman dalam dengan 2 pintu masuk. Lokasi bagus, mahal. Jiangqi berpikir sejenak. Yang di sebelah timur. Bisakah saya melihatnya? Pria tua gemuk itu mengangguk, mengunci konter, dan menuntunnya keluar. Mereka berdua menyeberangi 2 jalan dan berhenti di depan sebuah pintu. Pria tua gemuk itu mengeluarkan kunci untuk membuka pintu. Halaman itu kosong, dengan rumput liar tumbuh di sudut-sudutnya, tetapi rumah itu tampak cukup kokoh. Jiangqi berdiri di halaman dan melihat sekeliling. Ada pohon kesemek, sebuah sumur, dan sebuah kandang keledai bisa dibangun di sudut. Bagaimana menurut Anda? Tempat ini juga dekat dengan pasar timur. Nyaman untuk kehidupan sehari-hari.
Jarang sekali menemukan lokasi sebagus ini. Berapa banyak perak? Pria tua gemuk itu mengangkat 2 jari 200 tael. Jiangqi menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Pria tua gemuk itu dengan cepat menariknya kembali 180. Jiangqi memikirkannya sejenak 160. 170. Kesepakatan. Baiklah. Kalau begitu sudah diputuskan. Kita akan menandatangani akta putih dulu. Lalu pergi ke kantor pemerintahan setempat untuk menukarkannya dengan akta merah. Seperti yang kau katakan. Setelah itu, keduanya berjalan keluar dari halaman. Saat mereka keluar, mereka melihat seorang gadis berjalan melewati pintu. Berusia 16 atau 17 tahun. Mengenakan gaun biru muda, dengan ekspresi dingin. Wanita itu tak lain adalah adik perempuan Shen Qingyi, Shen Qingdai. Shen Qingdai juga melihat Jiangqi dan langsung mengenalinya. Setelah mengamatinya dari atas ke bawah, dia berbicara dengan tajam. Kau, berhenti. Jiangqi dan pria tua gemuk itu berhenti di tempat mereka berdiri. Shen Qingdai, dengan pedang panjang terikat di pinggangnya, berjalan perlahan menuju Jiangqi. Mata pria tua gemuk yang tadinya berkabut itu berbinar saat mengenali Shen Qingdai. Dan dia membungkuk untuk berbicara. Nona Shen, ini tamu yang diperkenalkan oleh Dr. Chen dari Henian Hall. Beliau datang untuk melihat-lihat rumah ini. Shen Qingdai bahkan tidak melirik pria tua gemuk itu. Mata Phoenix-nya tertuju pada Jiangqi, mengamatinya dari atas ke bawah. Tatapan itu tidak berbeda dengan tatapan saat memeriksa seorang tahanan. Jiangqi merasa sangat tidak nyaman di bawah tatapannya. Di manakah pedang penakluk iblis itu? Suara Shen Qingdai terdengar jernih seperti kicauan burung pipit. Meskipun nadanya penuh dengan pertanyaan. Aku meninggalkannya di rumah. Kenapa kamu tidak membawanya? Jiangqi mengerutkan kening sedikit. Jika Shen Qingyi pada dasarnya berhati dingin dan tidak suka berbicara, Shen Qingdai ini adalah seorang tsundere dengan sedikit kesombongan. Saya hanya di sini untuk melihat-lihat rumah. Tentu saja tidak perlu membawa pisau. Pria tua gemuk itu dengan cepat menimpali sambil tersenyum meminta maaf. Tentu saja. Tidak perlu. Sama sekali tidak perlu. Shen Qingdai jelas bahwa pria tua gemuk itu tampak sangat takut pada wanita muda di hadapannya. Shen Qingdai terus menatap Jiangqi. Pedang penakluk iblis itu selalu berada di sisi adikku, tak pernah meninggalkannya sedetik pun. Dia menghadiahkan pedang penakluk iblis itu padamu. Namun kau memperlakukannya dengan begitu acuh tak acuh. Menghadapi pertanyaan agresif gadis itu, Jiangqi memaksakan senyum palsu. Aku tidak mahir dalam dao seni bela diri, dan aku juga tidak ahli dalam membunuh. Itulah sebabnya aku tidak selalu membawa pedang ini bersamaku, karena takut menodai senjata sebagus ini. Mendengar ini, Shen Qingdai tanpa sadar mencoba merasakan ki dari Jiangqi di hadapannya. Kinya lemah dan agak kacau. Shen Qingdai sedikit mengerutkan kening. Kau jelas memiliki kesadaran diri. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa adikku memberikan pedang penakluk iblis itu padamu. Ya. Jiangqi mengangguk setuju. Tidak ingin terlibat lebih jauh dengan gadis ini. Shen Qingdai melihat ke arah rumah di samping, lalu kembali menatap Jiangqi. Kamu mau beli rumah? Jiangqi mengangguk. Berapa banyak perak? 170 tael. Shen Qingdai sedikit mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat pria tua gemuk itu. Selesaikan kesepakatan dengannya seharga 150 tael. Nada bicaranya bukan seperti diskusi, melainkan seperti perintah. Pria tua gemuk itu langsung memasang wajah muram. Nona Shen, saya. Alis Shen Qingdai mengerut. Pria tua gemuk itu langsung menutup mulutnya. Baik. Seperti yang Anda katakan, Nona Shen. 150 tael. Shen Qingdai mendengus dingin, tidak menoleh ke arah kedua pria itu lagi, dan berjalan lurus menuju jalan utama, meninggalkan mereka di belakang. Barulah kemudian lelaki tua gemuk itu menghela napas lega sebelum bertanya kepada Jiangqi. Anda sebenarnya teman Nona Shen? Jiangqi tersenyum tipis. Nona Shen ini berprofesi sebagai apa? Pria tua gemuk itu tampak bingung dan mulai memeriksa Jiangqi lagi, dengan ekspresi yang seolah berkata, kalian berteman, tapi kalian bahkan tidak tahu apa pekerjaannya. Namun, entah bingung atau tidak, lelaki tua gemuk itu perlahan mulai berbicara. Nona Shen adalah nona muda kedua dari keluarga Shen. Keluarga Shen adalah pemilik Jirentang, pedagang jamu terbesar di kota Ningyang, dan keluarga ahli bela diri selama 3 generasi. Mereka tidak boleh disinggung, bahkan Yamen pun harus menghormati mereka. Mereka adalah keluarga yang hebat di kota Ningyang ini. Oh, barulah saat itu Jiangqi menyadari bahwa keluarga Shen Qingyi sebenarnya adalah pedagang jamu terbesar di kota Ningyang. Jika memang demikian, mengapa dia tidak tinggal di Ningyang, tetapi malah melarikan diri ke agen pemandu Tishan di Qingyang untuk menjadi konsultan? Jiangqi agak bingung, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Keduanya kembali ke Aula Henian, menemukan Paman Chen untuk bertindak sebagai saksi, menandatangani kontrak putih, lalu bergegas ke Yamen untuk meminta stempel dan menukarkannya dengan kontrak merah. Ini secara resmi mendaftarkannya kepada pihak berwenang. Setelah membayar uang perak dan menandatangani kontrak,
Ketika keduanya keluar dari Yamen, mereka melihat sekelompok pria dan kuda berpacu kencang di jalan utama. Mereka sama sekali mengabaikan aturan yang ditetapkan oleh penguasa kota yang melarang menunggang kuda di area pasar yang ramai. Meskipun tindakan itu gegabah dan berbahaya, ketika semua orang melihat pakaian yang dikenakan orang-orang itu, mereka semua berpencar dan menghindar, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Barulah setelah rombongan kuda itu menghilang dari pandangan semua orang, orang-orang berani berbisik. Tim kuda wakil gubernur, kenapa mereka terburu-buru sekali? Entahlah, pasti ada sesuatu yang besar telah terjadi. Hal besar apa yang bisa terjadi? Itu adalah keluarga wakil gubernur kota. Pria tua gemuk itu menggelengkan kepalanya dan bergumam dengan suara rendah. Wakil gubernur macam apa ini? Kota Ningyang ini hampir menjadi milik keluarga Zhao. Cepat atau lambat, gubernurnya pasti akan bermarga Zhao. Setelah mengatakan itu, dia menyadari bahwa dia telah berbicara tanpa berpikir dan segera terdiam, lalu memberikan senyum canggung kepada Jiangqi. Setelah menyerahkan kunci rumah, mereka berpisah. Jiangqi menyimpan kontrak merah itu dan berbalik berjalan menuju apotek. Adapun alasan mengapa tim kuda wakil gubernur berpacu kencang melewati pasar yang ramai, dia tentu saja memahaminya. Pada saat ini, seseorang pasti sudah menemukan mayat Zhao Hong. Saat ini juga, di sebuah gang kecil, di dalam gang itu, puluhan orang berdiri berdesakan, menghalangi gang sepenuhnya. Tidak ada yang berbicara, dan tidak ada yang berani berbicara. Udara terasa begitu berat hingga mencekik. Wakil Gubernur Kota Ningyang, Zhao Tiangang, sedang berjongkok di tanah di depan mayat yang hangus. Zhao Hong, putranya, sang putra yang tadi malam masih riang dan melompat-lompat, hari ini berubah menjadi sebatang arang. Pakaiannya masih utuh, kulitnya hangus hitam, wajahnya terbakar begitu parah hingga hampir tidak dapat dikenali, dan pedangnya masih terikat di pinggangnya. Tangan Zhao Tiangang gemetar, dan rasa duka yang mendalam muncul dari dalam dirinya. Dia mengulurkan tangannya, ingin menyentuh wajah Zhao Hong. Jari-jarinya menyentuh kulit yang hangus. Kulit itu keras, seperti kayu yang terbakar. Jari-jarinya menarik diri, lalu mengulurkan tangan lagi, dengan lembut mengusap dahi Zhao Hong. Honger, suaranya sangat pelan, seolah takut membangunkannya. Namun Zhao Hong sudah tidak bisa mendengar lagi. Matanya masih terbuka. Di rongga matanya yang hangus, bola matanya telah hilang, hanya menyisakan dua lubang hitam pekat. Tangan Zhao Tiangang berhenti di udara, melayang di sana, tak bergerak. Semua orang di belakangnya berlutut, tak seorang pun berani mengangkat kepala, tak seorang pun berani mengeluarkan suara. Bahkan pernapasan mereka pun ditekan hingga tingkat terendah, karena takut bahwa satu kata atau satu tarikan napas saja akan menyebabkan kemarahan kepala keluarga membakar mereka. Zhao Tiangang berdiri, kakinya gemetar, tetapi punggungnya tegak. Dia berbalik dan memandang orang-orang yang berlutut di tanah. Tidak ada ekspresi di wajahnya, tetapi matanya tampak dipenuhi darah. Dia tidak mempercayainya. Dia tidak percaya bahwa putranya akan dihukum oleh petir surgawi tanpa alasan. Dia mengangkat kepalanya dan memandang ke langit. Langit cerah tanpa awan, dan matahari sangat terik. Semalam juga tidak hujan. Dari mana guntur akan berasal? Apakah terjadi badai petir semalam? Suaranya tidak keras. Pramugara di belakangnya menggelengkan kepala, melaporkan kepada kepala keluarga. Tadi malam langit cerah sejauh 10.000 mil. Tidak ada badai petir. Alis Zhao Tiangang berkerut. Tidak ada badai petir. Jadi dari mana guntur itu berasal? Pergilah. Tanyakan kepada orang-orang di sekitar apakah mereka mendengar suara apapun tadi malam. Pramugara itu menerima pesanan dan bergegas pergi. Tidak lama kemudian, dia kembali, diikuti oleh beberapa tetangga. Seorang lelaki tua berbicara dengan gemetar. Sebagai laporan kepada Tuhan, tadi malam saya mendengar suara guntur yang sangat keras dan membangunkan saya dari tempat tidur. Wanita lain juga mengangguk. Ya, aku juga mendengarnya. Suara dentuman keras, seperti menghantam tepat di atas kepalaku. Aku bahkan mengira ada rumah yang runtuh. Alis Zhao Tiangang semakin mengerut. Hanya terdengar sekali. Bunyinya hanya terdengar sekali. Pria tua itu mengangguk, lalu hilang. Zhao Tiangang tidak berbicara. Dia berjongkok dan menggeledah tubuh bekas telapak tangan. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Pedang itu masih berada di sarungnya. Belum terhunus. Perak itu ada di sana. Uang kertas itu juga ada di sana. Pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa itu bukanlah pembunuhan yang dilakukan untuk balas dendam. Mungkinkah Honger benar-benar dihukum oleh petir surgawi? Zhao Tiangang tidak berbicara. Dia menatap wajah Zhao Hong, yang terbakar hingga tak bisa dikenali lagi. Petir. Dia telah hidup selama lebih dari 50 tahun dan belum pernah melihat siapapun tersambar petir. Tinju-tinju tangannya terkepal erat. Bawalah jenazah itu kembali. Ya, di sisi lain, di dalam rumah besar Tuan Kota, ketika Han Shaojun menerima kabar bahwa Zhao Hong tewas tersambar petir, dia hampir tidak percaya apa yang didengarnya. Hahaha, tawa Han Shaojun menarik perhatian seorang wanita cantik di balik layar.
Wanita itu mengenakan gaun hijau tipis, yang tidak bisa menyembunyikan sosok tubuhnya yang menawan. Dia menggoyangkan pinggangnya dan menempelkan tubuhnya ke Han Shaojun. Shaojun, apa yang membuatmu begitu bahagia? Apakah orang tua itu akan segera meninggal? Tamparan. Sebuah tamparan keras mendarat di wajah wanita itu. Ekspresi Han Shaojun langsung berubah muram. Sudah berapa kali kukatakan padamu untuk berhati-hati dengan ucapanmu di rumah besar ini. Kau adalah selir ayahku. Jadi kau harus lebih berhati-hati dengan lidahmu, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu pada saat kritis ini. Wanita itu menutupi wajahnya yang merah, bengkak, dan cantik, lalu mengangguk. Aku tahu aku salah. Ekspresi Han Shaojun sedikit mereda. Hari ini, Henian Hall akan meracik obat sendiri dan mengirimkannya. Pasti asisten apotek baru itulah yang akan mengantarkannya. Setelah itu, semuanya akan bergantung pada pesonamu. Aku pasti akan menggunakan semua keahlianku untuk memastikan aku mengalahkan si udik dari pedesaan itu. Jiangqi keluar dari kantor pemerintahan setempat, menggenggam surat perjanjian berwarna merah di tangannya. Senyum tipis teruk di bibirnya. 150 tael, sebuah rumah dengan 2 halaman di sebelah timur kota, dengan pohon kesemek, sebuah sumur, ruang untuk kandang keledai, dan kandang ayam. Hidup akhirnya akan stabil. Dia mempercepat langkahnya, menuju aula Henian, dengan penuh semangat untuk berbagi kabar tersebut dengan Su Qiansui. Kembali ke apotek, Su Qiansui sedang mengeringkan ramuan obat di halaman belakang. Chen Xiaoshu berjongkok di sampingnya, berceloteh tanpa henti. Su Qiansui mendengarkan dengan tenang, sesekali mengangguk, sesekali mengajukan pertanyaan. Jiangqi berdiri di pintu masuk halaman, mengawasinya. Sinar matahari menyinari dirinya, wajahnya tertutup kerudung, hanya memperlihatkan matanya. Tatapan matanya terfokus, memandang rempah-rempah di tangannya seolah-olah itu adalah sesuatu yang berharga. Kakashi, Su Qiansui mendongak, melihatnya, dan matanya berbinar. Jiangqi berjalan mendekat, mengambil surat berharga berwarna merah dari tangannya, dan menyerahkannya kepada wanita itu. Apa ini? Su Qiansui mengambilnya, membukanya, meliriknya, lalu melihat lagi. Tangannya mulai gemetar. Saudara Qi, ini, sebuah rumah, di sebelah timur kota. Sebuah rumah dengan 2 halaman, pohon kesemek, sumur, dan tempat untuk kandang keledai. Air mata Su Qiansui jatuh. Dia tidak mengeluarkan suara. Kepalanya tertunduk. Air mata menetes satu persatu ke atas surat perjanjian berwarna merah itu. Chen Xiaoshu terkejut dan segera berdiri. Saudari Qiansui, ada apa? Su Qiansui menggelengkan kepalanya, menyeka matanya, suaranya sedikit serak. Tidak ada apa-apa, aku baik-baik saja. Dia mendongak menatap Jiangqi. Saudara Qi, dari mana kau mendapatkan perak itu? Jiangqi mengeluarkan setumpuk uang perak dari pelukannya dan meletak. Ini, Paman Zhao memberikannya kepadaku sebelum aku berangkat. Situasi di jalan saat itu terlalu rumit, jadi aku tidak memberitahumu, kata Jiangqi. Untuk membalas kebaikan ayahnya di masa lalu, Su Qiansui membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi menelannya kembali. Dia mengenal Zhao Tishan. Dia tahu bahwa dia adalah pria yang menghargai kesetiaan dan kebenaran. Tapi 1000 tael, itu terlalu banyak. Dia tidak percaya, tetapi dia mempercayai Jiangqi. Saudara Qi, perak ini, aku tidak bisa. Ambillah. Jiangqi menekan tangannya. Kamu pantas mendapatkan ini. Air mata Su Qiansui kembali mengalir. Dia tidak lagi menolak, menggenggam erat uang kertas perak dan surat kepemilikan berwarna merah di tangannya. Jiangqi mengeluarkan 50 tael perak lagi dari tangannya dan meletakkannya di tangan wanita itu. Ini untuk pengeluaran sehari-hari. Su Qiansui melihat 50 tael perak itu, lalu menatap Jiangqi. Saudara Qi, apakah masih ada? Jiangqi mengeluarkan beberapa tael perak yang pecah dari pelukannya dan membunyikannya. Itu sudah cukup. Seorang pria tetap perlu menyimpan uang saku. Air mata Su Qiansui berubah menjadi senyuman. Dia menyeka matanya dan dengan hati-hati menyimpan uang kertas perak dan perak itu. Kakashi, kapan kita akan pindah? Sekarang, Jiangqi pergi ke aula depan dan berbicara dengan Paman Chen, lalu pergi bersama Su Qiansui. Jiangqi menuntun keledai itu, dan Su Qiansui duduk di punggungnya. 2 bungkusan dan sebuah pedang hitam panjang dan tipis masih tergantung di punggung keledai itu. 2 orang dan seekor keledai berjalan menyusuri jalanan kota Ningyang, menuju ke timur. Ada banyak pejalan kaki di jalan penjual sayur, pelancong, penarik gerobak seperti biasanya. Tidak ada yang memperhatikan mereka, tidak ada yang tahu bahwa mereka baru saja membeli rumah, dan tidak ada yang tahu bahwa wanita berkerudung di atas keledai itu membawa 1000 tael uang perak. Di sebelah timur kota, jauh di dalam sebuah gang, Jiangqi mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Halaman dalam itu kosong, gulma tumbuh liar di sudut-sudut, tanpa menyadari bahwa hari ini adalah hari kiamat mereka. Pohon kesemek tumbuh subur, dan sumur itu tertutup. Su Qiansui turun dari keledai,
berdiri di halaman, dan melihat sekeliling. Matanya berbinar. Saudara Qi, tempat ini lebih besar daripada yang di Qingyang. Mehem, ada pohon kesemek, Mehem, dan sebuah sumur, Mehem. Su Qiansui berbalik dan menatapnya. Saudara Qi, ini rumah kami. Jiang Qi tidak berbicara, tetapi dengan penuh kasih sayang menyisir beberapa helai rambut yang terlepas dari telinganya, lalu menyerahkan kunci itu kepada Su Qiansui. Aku harus pergi ke apotek. Kamu bisa sedikit merapikan. Kalau butuh sesuatu, belilah sendiri. Pasar timur dekat. Su Qiansui mengangguk. Kakak Qi, pulanglah lebih awal. Aku akan menunggumu di rumah. Mehem, Jiang Qi kembali ke Aula Henian, tempat Paman Chen sedang meracik obat di halaman belakang. Panci tanah liat di atas tungku obat mendidih, dan aroma rempah-rempah memenuhi seluruh halaman. Paman Chen duduk di atas bangku kecil, memegang kipas daun palem, dan mengipasinya dengan mantap. Suhu udaranya pas, tidak terlalu panas maupun terlalu dingin. Dia menatap Jiang Qi dan mengangguk. Sudah menemukan rumah yang bagus. Sudah aku beli, di sebelah timur kota. Rumah dengan 2 halaman. Harganya 150 tael. Paman Chen terkejut sejenak, lalu tersenyum. Bagus, anak muda sebaiknya punya tempat tinggal sendiri. Itu akan membuat segalanya lebih nyaman. Dia mengambil selembar kertas dari tangannya dan menyerahkannya kepada Jiang Qi. Ini resep dari Mehem. Jiang Qi berjalan kembali ke halaman depan. Chen Xiaoshu sedang berjongkok di belakang meja, mengangkat ramuan obat ke arah cahaya. Mendengar suara Jiang Qi, dia mendongak. Di usia 16 tahun, wajahnya yang bulat masih memiliki sedikit cubi, dan matanya yang besar dan cerah melirik ke sana kemari, menunjukkan jiwa yang cerdas. Saudara Jiang Qi, ramuan apa yang Anda butuhkan? Suaranya jernih dan menyenangkan. Tanpa rasa malu seperti gadis remaja, Jiang Qi menyerahkan resep tersebut. Chen Xiaoshu mengambilnya, memindainya, dan mengangguk. Tunggu, ia berbalik untuk mengambil ramuan-ramuan itu, bergerak cepat dan akurat, menimbang setiap bahan dengan tepat. Sambil bekerja, ia bergumam, 3 takaran Anglika sinensis, 5 takaran astragalus. Kakak Jiang Qi, kau tampak begitu biasa saja. Bagaimana kau bisa menikahi istri secantik saudari Sue? 3 kian Anglika sinensis, 5 kian astragalus. Kakak Jiang Qi, kau tampak begitu biasa saja. Bagaimana kau bisa menikahi istri secantik saudari Sue? Jiang Qi terkejut. Aku, berpenampilan biasa saja. Gadis ini benar-benar tidak menahan diri. Namun, dia pasti telah melihat wajah asli Su Qiansui. Jiang Qi memaksakan senyum sebagai jawaban. Kenapa kalian berdua terburu-buru membeli rumah? Aku dan kakak Sue belum cukup lama menghabiskan waktu bersama. Kakek juga benar-benar luar biasa. Dia tidak mencoba membujuk kalian. Bahkan mengatakan bahwa tidak nyaman bagi kalian anak muda untuk tinggal di sini. Apa yang tidak nyaman dari itu? Jiang Qi terdiam. Berharap dia bisa menjawab. Anak-anak tidak seharusnya ikut campur dalam urusan orang dewasa. Oh, benar. Kakak Jiang Qi, apakah kau sudah mendengar? Chen Xiaoshu menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan menatap Jiang Qi dengan penuh misteri. Mendengar apa? Tuan Muda Zhao Hong, putra wakil gubernur, tewas tersambar petir tadi malam. Oh, Chen Xiaoshu memasang ekspresi tidak percaya. Kau baru saja tiba di kota Ningyan. Jadi kau belum tahu status putra wakil gubernur. Meskipun gubernur adalah otoritas tertinggi di kota Ningyan, ia telah sakit selama bertahun-tahun, dan sebagian besar kekuasaan kota Ningyan telah jatuh ke tangan wakil gubernur. Zhao Hong, sebagai putra wakil gubernur, secara alami menjadi orang paling berpengaruh di kota Ningyan karena pengaruh ayahnya. Dia benar-benar berkuasa di kota Qingyang, bahkan putra kepala kota pun harus tunduk padanya. Tapi mungkin dia telah melakukan terlalu banyak perbuatan jahat, dan bahkan langit pun tak tahan lagi. Sebuah petir dari langit yang cerah merenggut nyawanya. Sungguh melegakan. Jiang Qi tersenyum, tanpa berkata apa-apa. Pada saat itu, Chen Xiaoshu tiba-tiba menoleh. Matanya membulat dan lebar. Oh, benar. Apakah rumah yang Anda beli berada di sebelah timur atau barat kota? Di sebelah timur kota, bagian timur kota bagus, dekat dengan pasar timur. Nyaman untuk berbelanja. Lain kali aku datang bermain dengan kakak suemu. Jangan berani-beraninya kau menganggapku mengganggu. Jiang Qi tersenyum. Aku tidak mau. Chen Xiaoshu membungkus ramuan yang telah disiapkan dan meletakkannya di atas meja. Selesai, Jiang Qi mengambilnya. Dia mengambil rempah-rempah itu, membungkusnya, dan mengantarkannya ke halaman belakang. Paman Chen mengambil obat itu, menuangkannya ke dalam kendi tanah liat, dan menambahkan beberapa mangkuk air. Ini perlu direbus selama 1 jam. Kamu tunggu di sini, dan setelah siap, kamu akan membawanya ke rumah besar tuan kota. Jiang Qi mengangguk, menarik sebuah bangku kecil, dan duduk di samping Paman Chen. Panci tanah liat di atas kompor obat berbunyi gemericik, dan aroma herbalnya semakin kuat. Menuangkan obat ke dalam sebuah guci, menutupnya,
membungkusnya dengan kain, dan menyerahkannya kepada Jiang Qi. Hati-hati di jalan. Jiang Qi mengambil botol obat dan mengangguk. Mehem. Jiang Qi membawa kendi obat, berjalan menyusuri jalanan kota Ningyang. Dia berjalan dengan langkah mantap dan tidak terburu-buru. Rumah besar penguasa kota terletak di sebelah timur kota, tidak dekat dengan Henian Hall. Dia harus menyeberangi lebih dari setengah jalan. Ada banyak pejalan kaki di jalan, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Ketika dia sampai di pintu masuk rumah besar tuan kota, Xie Tua sudah menunggu di sana. Melihat Jiang Qi, Xie Tua maju untuk menyambutnya. Adik Jiang, kau telah bekerja keras. Ini adalah kewajibanku. Xie Tua memimpin jalan, dengan Jiang Qi mengikuti di belakangnya. Mereka melewati taman itu. Dia melihat tuan muda bodoh itu, mengenakan karangan bunga, mengayunkan ranting pohon di udara. Jiang Qi hanya meliriknya. Kemudian tuan muda yang bodoh itu melangkah lebar dan melemparkan ranting pohon willow di tangannya. Memercikkan, dia langsung terjun ke dalam kolam. Pramugara Xie melihat ini dan langsung panik. Adik Jiang, kau pergi ke kamar tuan kota dulu. Aku akan segera menyusul setelah menjemput tuan muda. Dengan itu, dia bergegas menuju kolam. Jiang Qi tidak berhenti, hanya menatap kolam itu dengan ekspresi bingung. Dia baru saja berbelok di tikungan jalan yang berkelok-kelok itu. Aduh buyung, tubuh yang lembut dan lemas jatuh di kakinya. Wanita itu tak lain adalah wanita yang dilihatnya di ruangan tuan kota hari itu. Selir penguasa kota, Nyonya Liu. Nyonya Liu berbaring di tanah. Gaun sederhananya tersingkap, memperlihatkan sebagian pergelangan kakinya yang indah. Rambut hitamnya acak-acakan. Beberapa helai jatuh di samping wajahnya, membuat kulitnya tampak semakin cerah. Dia menopang tubuhnya dengan kedua lengannya, ingin berdiri. Tetapi pergelangan tangannya begitu ramping sehingga tampak seperti akan patah. Setelah 2 kali mencoba, dia tidak bisa menahan diri dan jatuh kembali. Dia menopang tubuhnya dengan kedua lengannya, ingin berdiri. Tetapi pergelangan tangannya begitu ramping sehingga tampak seperti akan patah. Setelah 2 kali mencoba, dia tidak bisa menahan diri dan jatuh kembali. Aroma harum tercium darinya. Dia tidak tahu apakah itu berasal dari kosmetik atau aroma alami tubuhnya, bercampur dengan bau obat yang samar, menggelitik hidungnya. Jiang Qi menatapnya dari atas. Nyonya Liu mendongak, matanya sedikit merah. Air mata menggantung di bulu matanya, hampir tumpah. Adik Jiang, pergelangan kakiku terkilir. Bisakah kau membantuku berdiri? Suaranya sangat lembut, dengan sedikit isak tangis dan nada memohon. Penampilannya yang menyedihkan persis sama seperti kucing belang 3 yang terluka. Ini, Jiang Qi tidak bergerak, melihat pemandangan yang menggoda dan memikat di hadapannya. Bukan hanya hatinya tidak merasakan gejolak apapun, tetapi juga alarm berbunyi di benaknya. Jiang Qi telah melihat dunia. Trik-trik kecil yang digunakan Madame Liu untuk menggoda dan jual mahal tidak lebih baik atau lebih buruk daripada para streamer wanita di kehidupan masa lalunya yang mencoba memikat para pelanggan kaya. Dalam sekejap, Jiang Qi mengambil keputusan. Wanita ini tidak baik. Memikirkan hal itu, Jiang Qi tidak mengulurkan tangan untuk membantunya. Sebaliknya, dia mundur selangkah, menyisakan jarak 3 langkah. Nyonya Liu terdiam sejenak. Dia mendongak menatap Jiang Qi, anak desa lugu pembawa tabib ini ternyata tidak membantunya. Secerca ketidakpuasan terlintas di alisnya, tetapi hanya sesaat sebelum dia dengan cepat kembali memasang ekspresi menyedihkan itu. Dia menguatkan diri dan memanjat sendiri. Aduh, Jiang Qi mundur selangkah lagi. Nyonya Liu meleset, tersandung 2 kali, dan berpegangan pada dinding. Dia menoleh ke arah Jiang Qi. Secerca kekesalan yang tak terkendali akhirnya muncul di matanya. Jiang Qi mengangkat kendi obat, menyaksikan penampilannya tanpa ekspresi. Ekspresi Nyonya Liu berubah muram. Tepat ketika dia hendak melampiaskan amarahnya, dia mendengar derap langkah kaki yang cepat. Tak lama kemudian, dia melihat tuan muda bodoh itu berlari dari ujung koridor yang lain. Basah kuyup, pakaiannya menempel di tubuhnya, dan tetesan air dari rambutnya beterbangan kemana-mana. Dia mencengkeram cabang pohon willow itu, dengan seringai konyol di wajahnya, berteriak, "Kalahkan monster itu! Kalahkan monster itu di dalam air!" Pramugara Xie mengejarnya dari kejauhan. Tuan muda, pelan-pelan, pelan-pelan. Tuan muda bodoh itu mengabaikannya, berlari menghampiri mereka berdua, dan tiba-tiba berhenti. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Nyonya Liu. Ibu kecil, apakah kamu menangis? Siapa yang mengganggumu? Wajah Nyonya Liu memucat. Tidak ada yang menindas saya. Tuan muda bodoh itu memandang Jiang Qi, mengamatinya dari atas ke bawah, dan tiba-tiba menyeringai. Jiang Qi menatap tuan muda bodoh itu. Tuan muda bodoh itu mencondongkan tubuh selangkah lebih dekat, mengendus dengan hidungnya, dan memiringkan kepalanya seolah sedang memikirkan sesuatu. Kau memiliki niat membunuh. Niat membunuh. Pupil mata Jiang Qi sedikit menyempit. Nyonya Liu juga tercengang, menatap tuan muda bodoh itu, lalu ke Jiang Qi. Tuan muda bodoh itu mengabaikan Jiang Qi.
Dia menoleh untuk melihat Nyonya Liu dan mencondongkan tubuh untuk mengendus lagi. Ibu kecil, kau memiliki aura ki yang menggoda. Wajah Nyonya Liu langsung memerah padam. Tuan muda sulung, Anda pukul kamu. Pukul kamu. Tuan muda bodoh itu tiba-tiba mengangkat ranting pohon willow dan mengayunkannya ke udara beberapa kali. Sambil mengamuk, dia berteriak, kalahkan monster itu. Kalahkan monster itu. Nyonya Liu berdiri di tempatnya. Wajahnya pucat pasi. Tuan muda sulung, Anda sebaiknya kembali dan mengganti pakaian Anda. Sebuah suara terdengar dari ujung koridor yang lain. Tidak keras, tetapi sangat tenang. Han Shaojun berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya, tetapi matanya tidak tersenyum. Dia melirik Jiang Qi, lalu wanita itu, dan akhirnya menatap tuan muda bodoh itu. Tuan muda bodoh itu bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya dan terus mencambuk ranting pohon willow di tangannya. Han Shaojun mengabaikan tuan muda bodoh itu dan beralih ke Jiang Qi. Saudara Jiang, tolong berikan sedikit usaha untuk obat Paman Chen. Jiang Qi mengangguk. Ini adalah kewajibanku. Han Shaojun tidak berkata apa-apa lagi dan berbalik untuk pergi. Melihat itu, Nyonya Liu juga menundukkan kepala dan pergi dengan sedih. Jiang Qi berdiri di tempatnya, memperhatikan punggung mereka saat mereka pergi. Tepat saat itu, tuan muda bodoh itu menyelinap di belakang Jiang Qi seperti hantu. Hehe, apa kamu melihat sesuatu? Jiang Qi terkejut dan berbalik. Tuan muda bodoh itu menyeringai bodoh. Niat membunuhmu terlalu kuat, terlalu kuat. Alis Jiang Qi mengerut. Saat itu, Xie Tua juga berlari mendekat sambil terengah-engah. Begitu tuan muda bodoh itu melihatnya, dia langsung melompat dan lari. Xie Tua berlari menghampiri Jiang Qi sambil terengah-engah, menyaksikan tuan muda bodoh itu pergi, dan tidak mengejarnya lagi. Dia menoleh untuk melihat Jiang Qi. Saudara Jiang, apakah Anda baik-baik saja? Bernapas berat, persis seperti terakhir kali. Pelayan Xie berdiri di samping tempat tidur dan mengangguk ketika melihat Jiang Qi. Saudara Jiang, biarkan saja obatnya di atas meja. Biar saya yang memberinya makan. Paman Chen secara khusus menyuruh saya melakukannya. Pramugara Xie berpikir sejenak lalu mengangguk. Paman Chen adalah orang yang bijaksana. Pramugara Xie mengangguk dan menyingkir. Jiang Qi berjalan ke meja, meletakkan botol obat di atasnya, dan membuka tutupnya. Aroma obat itu menusuk hidungnya. Bercampur dengan rasa pahit, dia mengambil mangkuk obat dan perlahan menuangkan sup obat ke dalamnya. Cairan kental berwarna hitam itu berputar-putar di dalam mangkuk, mengeluarkan uap. Dia membawa mangkuk itu ke samping tempat tidur. Penguasa kota tua itu berbaring di tempat tidur. Mata terpejam, bernapas berat, dadanya naik turun. Wajahnya pucat pasi, bibirnya pecah-pecah dan mengelupas. Rongga matanya cekung, dan dia bahkan lebih kurus daripada sebelumnya. Jiang Qi duduk di samping tempat tidur. Dia menggunakan sendok untuk menyendok sup obat itu dan membawanya ke bibir penguasa kota tua. Cairan obat itu mengalir di sudut mulutnya. Tenggorokan penguasa kota tua itu bergerak, dan dia menelan. Satu sendok lagi. Penguasa kota tua itu tetap memejamkan mata dan menelannya suapan demi suapan. Pramugara Xie berdiri di samping, mengamati, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tak lama kemudian, mangkuk obat itu kosong. Jiang Qi meletakkan mangkuk itu dan menggunakan kain untuk menyeka sudut mulut tuan kota tua. Pelayan Xie, obatnya sudah diberikan. Jiang Qi berdiri, membawa mangkuk kosong ke meja, meletakkannya, dan mengemas botol obat. Pramugara Xie angkat bicara, Saudara Jiang, terima kasih atas kerja kerasmu. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan segenggam keping perak dan menyelipkannya ke tangan Jiang Qi. Ini adalah kewajibanku, Jiang Qi berkata sambil menyimpan perak itu tanpa sedikit pun menolak. Jiang Qi tidak sanggup melakukan penolakan sopan yang munafik terhadap uang dari orang-orang berkuasa dan kaya. Pramugara Xie terkejut, tetapi tidak mengatakan apapun. Jiang Qi mengangkat kendi obat dan berbalik untuk pergi. Saudara Jiang, suara Pramugara Xie terdengar dari belakang. Jiang Qi berbalik. Pramugara Xie menatapnya dan berpesan, hati-hati di jalan. Jiang Qi mengangguk dan melangkah pergi. Jiang Qi keluar dari kediaman tuan kota, dan hari sudah gelap. Angin malam bertiup, dan keringat di tubuhnya berubah menjadi dingin. Dalam perjalanan, saat Jiang Qi berjalan, dia memikirkan berbagai orang di kediaman tuan kota. Semua orang di rumah besar tuan kota ini tampaknya memiliki rahasia. Nyonya Liu, Han Shaojun, dan tuan muda yang bodoh. Apakah komentarnya tentang niat membunuh hanya obrolan biasa, ataukah dia melihat sesuatu yang mencurigakan? Setelah berjalan beberapa saat, telinga Jiang Qi berkedut. Ada seseorang di belakangnya, bukan sekadar lewat. Mereka mengikutinya. Jiang Qi tidak menoleh ke belakang. Dia berjalan dengan langkah mantap dan berbelok ke sebuah gang.
Orang di belakangnya mengikuti dia masuk. Jiang Qi berhenti dan berbalik. Seseorang berpakaian hitam memasuki gang sambil memegang pisau. Wajahnya tertutup masker. Hanya sepasang mata yang terlihat. Jiang Qi menatapnya. Pria berbaju hitam itu agak terkejut melihat Jiang Qi begitu tenang saat melihatnya. Namun, pria berbaju hitam itu tidak